Bagaimana hukumnya ketika dalam sholat berjamaah pada saat tahiyat akhir ada makmum yang melakukan sujud lama sekali, padahal imam takbir dan sudah tahiyat akhir. Bukankah sebagai makmum gerakan kita harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahului dan sengaja melambatkan gerakan? Tentu di sini khilaf di antara ulama. Yang paling ringan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bolehnya makmum terlambat dari gerakan imam tapi maksimal 3 gerakan. Gerakan tidak meninggalkan gerakan yang ketiga. Misal kita lagi takbir, lagi membaca Al-Fatihah misalnya, gitu kan? Imamnya sudah ruku, Al-Fatihah kita belum selesai. Dalam mazhab Syafi'iyah dia selesaikan Al-Fatihahnya, gitu kan? Walaupun imamnya sudah ruku. Imamnya sami Allahu liman hamidah, dia masih punya kesempatan menyelesaikan Al-Fatihahnya. Tapi dia harus ruku sebelum imam sujud. Kan itu, sebelum pindah ke gerakan yang ketiga dari gerakan dasar yang dia lakukan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan dia sudah harus berhenti. Jadi pada saat imamnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, dia berdiri gitu loh. Jadi dia ikuti imamnya sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Jadi yang saya ketahui Allahu alam, tidak usah terlalu lama sujudnya ya dalam sholat berjamaah, kecuali imamnya memang cepat sekali ya. Misalnya imamnya itu ada yang tidak faham agama atau tidak faham sunnah Nabi SAW, dia Allah Akbar buru-buru, antum belum baca sekalipun dia sudah bangun. Nah, itu antum bisa pertahankan bacaan 1 sampai 3 kali baru berdiri, itu nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud sini yang saya tangkap, orang ini memang lama sujudnya gitu kan, sementara imam sudah tahiyat. Nah, ini tidak boleh. Yang lebih kuat pendapat jumhur tidak boleh. Dia harus segera mengikuti imamnya. Masalah dia mau lama sujud, dia mau lama bacaan lebih tumakni, nanti dia sholat sunnah sendiri. Insya Allah itu tidak ada masalah. Mohon nasihat Ustadz, kantor mengajukan saya untuk bekerja di kantor klien. Untuk itu pihak HRD mengirim CV saya ke klien untuk direview dan akhirnya disetujui oleh klien. Ternyata pihak kantor merubah CV asli saya dan dimodifikasi agar masuk kriteria yang dibutuhkan klien. Seperti merubah masa kerja saya menjadi 3 tahun, aktualnya 2 tahun. Merubah posisi dan jabatan saya dan saya diminta untuk mengaku sebagai karyawan tetap padahal status saya karyawan kontrak. Apakah gaji yang akan saya dapat dari pekerjaan ini halal Ustadz? Karena mengetahui akan kebohongan dan manipulasi data tersebut, saya takut apa yang akan saya dapat ini adalah harta haram. Tentu kalau anda tahu dari awal nggak boleh, haram, tolak, gitu kan? Tolak. Saya sudah bilang tinggalkan kebohongan, tidak boleh, apapun alasannya. Kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran. Disuruh dusta nih oleh perusahaan, kalau kau nggak berusaha saya pecat lebih baik, gitu kan? Nabi Yusuf alaihissalam disuruh pilih zina dengan tuannya atau masuk penjara. Dia nggak peduli, padahal dia tinggal zina saja enak-enak. Dia tinggal nikmatin sama istri tuannya, semua perempuan-perempuan itu Mesir juga, sampai disebutkan dalam sebuah athar, wanita-wanita dari Mesir itu berkata kepada istrinya, raja waktu itu, kalau dia berhasil mau zina sama kamu, saya juga mau berzina sama Yusuf, yang penting Yusufnya mau, saya bayar berapa saja. Jadi kayak sudah dikontrak nih, asal mau aja. Lalu kata istrinya raja, dia pilih, dia berzina, ikuti kemauan saya atau saya penjara. Yusuf mengatakan apa? Penjara. Haram dan halal, tinggalkan haram, konsekuensinya tertinggal masalah dunia nggak apa-apa. Tinggalkan. Apa yang terjadi? Hanya di penjara sejenak, sebentar. Habis itu Allah angkat derajatnya jadi menteri, kemudian jadi raja, gitu kan? Jadi seperti itu. Makanya kita jangan toleransi tentang masalah seperti ini. Kalau perlu memang itu, kalau kita tahu dari awal. Kalau tidak tahu dari awal, kita tidak tahu sama sekali. Ternyata rekayasa dari kantor, gitu kan? Kemudian kita masuk di sebuah perusahaan, kita sampaikan kepada perusahaan kita yang kerja, maaf ini saya baru tahu datanya anda buat palsu begini dan saya tidak terima ini, saya nggak bisa. Sudahlah, kau sudah enak kerja? Enggak, saya nggak mau. Silakan tunjuk pegawai lain, saya akan kembali ke perusahaan ini, kan itu. Atau bahasakan, kalau tidak saya bahasakan apa adanya dengan perusahaan yang sekarang saya kerja, perusahaan klien ini. Memang begitu. Kita harus punya prinsip dasar, nggak bisa gitu. Untuk apa kita mau mentoleransi pada hal-hal yang haram? Ya, daripada kita masuk ke dalam neraka gara-gara hal seperti ini, bahasakan. Kalau dia tetap tidak mau, kita bahasakan klien ini sebenarnya datanya itu seperti ini loh. Saya ini seperti ini, saya ini seperti ini. Tapi saya bisa menunjukkan kualitas kerja. Kalau diterima ya sudah, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, nggak ada masalah. Terus saya berhenti di perusahaan saya, Ustaz. Ya Allah, pemberi rezeki Allah, bukan pimpinan perusahaan kita. Kenapa kita selalu kurung diri kita di situ? Saya sudah bilang kan, jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri.
Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing, pusing bener nanti gitu kan. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya gila, gila bener nanti gitu kan. Gak usah ya, dobrak itu, insya Allah Allah pemberi rezeki. Amalan-amalan apakah yang dapat menghapus dosa-dosa besar? Taubat nasuha gitu kan. Yang saya maksudkan adalah dosa-dosa selain berbuat syirik dan durhaka kepada orang tua. Taubat nasuha tentunya. Taubat, tinggalkan dosa itu. Dan saya sudah bilang tadi, kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, taubat nasuha. Kalau berhubungan dengan makhluk, diikuti dengan ya mengembalikan haknya. Pak Ustadz, apa hukumnya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga? Kalau perusahaan bolehkan silahkan. Misal Anda punya jabatan tertentu lalu kemudian dikasih fasilitas mobil, ini silakan pakai fasilitas mobil, Masya Allah. Fasilitas mobil dikasih, gitu kan? Oleh perusahaan dikasih, silakan pakai. Memang untuk dipakai, tidak dikasih syarat misalnya, ini hanya untuk dipakai dari rumah ke kantor ya. Maka boleh dipakai, terserah untuk kebutuhan keluarga. Atau kalau mau lebih aman tanya, ini mobil yang saya dikasih oleh perusahaan ini, saya bisa pakai untuk kepentingan pribadi enggak? Atau hanya untuk sekedar dari rumah ke kantor? Kepekaan kita bertanya, itu lebih baik, jelas. Oh nggak apa-apa kalau mau keluar, jadi saya kalau mau keluar misalnya weekend, bawa keluarga saya makan, keluar itu boleh nggak? Oh boleh aja nggak apa-apa, ya sudah berarti nggak masalah gitu kan. Tapi yang tidak boleh ikhwani, ini hati-hati ya, nggak boleh pulpen, kertas kantor dibawa ke rumah, bagi-bagi sama ponakan, bagi-bagi sama keluarga, ini banyak di kantor saya, ini nggak boleh. Fasilitas kantor nggak bisa gitu kan. Atau kita pakai telepon sembarangan, nggak boleh. Harus kita tahu yang mana yang boleh-bolehkan, mana yang enggak. Jadi kita bedain, dipilah. Hati-hati, itu akan ada konsekuensinya. Jadi nggak boleh sembarangan memakai fasilitas kecuali yang dibolehkan saja. Apa hukumnya bekerja di bursa saham? Ya, tergantung sahamnya. Kalau saya, Allahu alam, yang saya tahu pendapat ulama mengatakan boleh saja, tapi dilihat saham apa yang sedang dipertahankan, saham apa yang sedang dijual. Kalau berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang haram, ya haram. Kalau berhubungan dengan hal-hal yang halal, ada perusahaan halal memang dia menjual sahamnya dia, maka insya Allah itu hal-hal positif saja. Dan antum, saya tidak ngerti di dalam seperti apa, jauhi semua yang berhubungan dengan kezaliman, manipulasi data, gharar, merugikan salah satu dari dua pihak, dan riba. Tanpa sebab, tanpa apa, tiba-tiba dikenakan denda. Nah ini kalau ini tidak ada, insya Allah mudah-mudahan itu tidak ada masalah, tinggal dipertemukan saja. Pak Ustaz, di tempat saya sehabis salam biasanya salaman ke kanan dan ke kiri. Suatu hari saya sholat di tempat lain lalu saya ingin bersalaman tapi orang tersebut menolaknya. Apa hukumnya Ustaz? Ya sebenarnya benar, orang yang menolak untuk salaman sama anda itu sebenarnya justru yang faham. Nah memang tidak boleh salaman secara khusus habis sholat ya, kecuali memang kita ada hajat. Jadi jangan hubungkan dengan paket zikir habis sholat. Misal teman kita di sebelah atau kita memang mau kenalan sama dia siapa namanya gitu nggak apa-apa. Tapi kalau habis salam dijadikan sebagai paket, bahkan banyak orang belum zikir sudah langsung salaman. Dianggap itu bagian daripada rangkaian sholat dan zikirnya, ini nggak boleh. Karena tidak pernah Nabi SAW bersalaman khusus habis sholat dengan para sahabat. Jadikan sebagai program gitu kan. Apalagi sampai berdiri baca salawat semuanya keliling, ini nggak pernah ada sunnahnya. Gitu kan. Kita bukan bicara masalah salamannya. Salaman adalah ibadah, tapi meletakkan salaman sebagai paket habis sholat, kita harus tahu kiai kita kerjain nggak Nabi Muhammad SAW. Kita punya guru dan kiai harus diikutin gitu kan, supaya nggak salah, karena dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita ikutin yang beliau lakukan dan tinggalkan apa yang beliau tidak contohkan, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti sesuai dengan apa yang Allah mau. Dan jangan sampai menambah-nambah ibadah, karena Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua yang Allah inginkan. Ya, kalau orang yang nambah-nambah ibadah ini sama, dia bilang maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada anda. Ya, Rasulullah sudah sampaikan. Kalau diingatkan Rasulullah nggak kerjakan, akhi nggak apa-apa. Loh kok nggak apa-apa? Nabimu, kiaimu nggak kerjain, kamu bilang nggak apa-apa, nggak boleh dong. Gitu. Harusnya kita tidak boleh menambah, karena kalau terbuka pintu ini, setiap orang Muslim bebas mengerjakan apa yang dia mau, maka apa yang tertinggal dari agamanya Allah, gitu kan? Ini tentu tidak ada. Gitu. Mohon tipsnya Ustadz untuk selalu bisa menahan amarah dalam segala hal. Fahamin pertama, marah itu bagian daripada larangan agama. Jadi kan sebagian ulama mengatakan emosi dan marah yang bukan ada penyebabnya, bukan karena agama, maka itu bagian daripada dosa, tidak dibolehkan. Gitu kan? Emosional. Dan Nabi SAW mengatakan bukanlah ya, keperkasaan, kejantanan, kebijaksanaan, kedewasaan ini daripada marahnya orang. Suaranya yang keras, banting-banting barang, bukan itu, gitu kan.
Kata Nabi SAW, tapi kedewasaan, kebijaksanaan, keperkasaan dinilai daripada pada saat orang itu bisa mengontrol emosinya. Jadi tips saya yang pertama adalah fahami itu larangan dalam agama. Tips yang kedua, hindari semua pemicunya. Apa saja pemicu? Pemicu marah itu dijauhin. Apa saja yang kira-kira membuat kita selalu marah, ya itu kita dihindarin, gitu kan. Kalau mungkin teman-teman yang sering olok-olok jadi kita marah, ya hindari teman-teman itu, gitu kan. Jadi kita hindarin semua fasilitas itu. Dan insya Allah kita baca atau penanya bisa membaca fadilah dan pahala orang yang sabar. Sabar berarti dia meredam emosi itu ya. Bolehkah kita mendoakan kebaikan kepada teman kita yang non muslim? Boleh saja. Misalnya yang paling baik itu hadiah paling baik Anda doakan supaya dapat hidayah. Boleh. Ya Allah berikan hidayah. Bolehkah kita mendoakan non muslim agar sembuh? Boleh kalau dari penyakitnya. Gak ada masalah kita doakan. Yang tidak boleh kita mendoakan kalau dia sudah meninggal dalam keadaan kufur lalu kita doakan, ini yang tidak boleh setahu saya. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan Nabi SAW mengatakan, saya menziarahi kuburan ibu saya, kemudian Tuhan saya minta izin kepada Tuhan saya menziarahi kuburan ibu saya diizinkan, dan saya minta agar beristighfar untuk ibu saya tidak diizinkan karena Aminah meninggal dalam keadaan kufur, menyembah berhala ibu Nabi SAW, gitu kan. Maka Allah tidak izinkan untuk itu. Nabi Nuh alaihissalam waktu anaknya tenggelam, Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan dia untuk tidak dikabulkan doanya agar anaknya diselamatkan karena meninggal dalam keadaan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya, gitu kan. Jadi kita lihat banyak sekali. Nabi Lut istrinya dengan Nabi Nuh juga. Bagaimana cara membayar hutang kepada orang yang berjualan sedangkan orang tersebut sudah tidak berjualan di tempat tadi? Jadi kalau memang tidak ditahu sama sekali, ya sudah sedekahin aja. Semua utang yang kita tidak sempat bayar dan tidak ditemukan lagi orangnya, maka sedekahkan saja dengan nilai itu. Kalau kita tahu tentunya tempatnya, mungkin ada yang kenal dia. Apalagi kalau di tempat kajian ya. Kalau di tempat kajian itu biasanya bisa kita tanyain kepada siapa yang sering hadir di situ. Mungkin mereka tahu. Kalau sama sekali tidak ditemukan, sedekah saja. Jika seorang kafir yang terlebih dahulu menutup hatinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan seorang bayi yang terlahir dan orang tuanya yang kafir, yang otomatis menjadikan bayi tersebut seorang kafir? Apakah bayi tersebut juga terlebih dahulu menutup hatinya kepada Allah SWT? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Semua orang, kata ulama, sampai detik terakhir sebelum meninggal Allah datangkan sinyal hidayah. Semua, nggak terkecuali. Kalau antum punya teman orang-orang kafir, coba lemparkan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tahu nggak tentang Islam? Umumnya tahu. Kamu pernah dengar tentang Islam? Kamu pernah baca buku tentang Islam? Ada nggak keluarga kamu yang Islam? Umum semua jawabannya ada, iya, gitu kan? Mereka dapat sinyal hidayah. Anak ini dalam keadaan kafir. Kemudian kalau dia dewasa, mulai dia beranjak, Allah SWT berikan terus petunjuk tuh. Terus diberikan petunjuk, sinyal. Tinggal dia peka menangkap. Kan saya sudah pernah jelaskan ikhwani. Tidak mungkin Allah SWT turunkan tangan dari langit, tapi Allah SWT datangkan sinyal, gitu kan? Misal kita dengarkan azan, ada peringatan tuh, ada dalam hati kita bisikan dari para malaikat tuh, waktunya sholat, gitu kan? Kalau kita peka tangkap, kita sholat, ya kita dapat pahalanya, gitu kan? Seperti itulah, jadi sinyal datang selalu kepada setiap orang. Apakah dengan menyerahkan segala puji hanya untuk Allah SWT adalah cara yang paling tepat untuk kita bisa berbuat ikhlas? Tentu saja, ya, tentu saja. Kita semua segala satu karena Allah itu adalah ikhlas. Ustaz, saya pernah mendengar dikarenakan doa para alim ulama yang menunda Allah untuk menurunkan azabnya. Tolong perjelas di suatu negara, tolong perjelas. Tentu saja ya, apa saja yang dibacakan oleh orang-orang mukmin berdoa itu menjadi penyebab. Ya, orang mukmin itu kalau dia berdoa, dia mengingatkan kaumnya sambil dia mengingatkan juga kesalahan-kesalahan yang dikerjakan oleh orang-orang, insya Allah itu termasuk bisa saja jadi penghambat azabnya Allah datang. Benarkah statement ini tidur adalah istirahat untuk raga atau badan kita, sedangkan istirahat untuk jiwa atau ruh kita ialah beribadah kepada Allah SWT, sholat, baca Al-Quran? Saya tidak pernah tahu kalau masalah istirahat, tapi yang saya tahu nutrisi, ya. Makanan untuk tubuh jelas bagi kita. Kita selalu kejar tuh, jadwalin makan pagi, makan siang, makan malam. Ruh kita yang di dalam badan juga punya makanan, dan makanannya dia adalah
agama, ilmu, iman, amal saleh. Ustaz, apa ciri atau kriteria ulama yang dimaksud dalam Al-Fatir ayat 28? Apa nih surahnya? Ayatnya apa tuh? Saya nggak hafal ya, nggak ingat sekarang. Nanti sebentar dilihat terakhir ya. Kenapa? Apa? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Itu yang ditanyakan? Ya, ulama secara umum ya. Ulama itu jamak daripada alim yang berarti memahami hukum halal haramnya Allah. Yang dimaksud dengan ayat ini innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut, tunduk, patuh mengenal Allah adalah ulama. Artinya orang yang sudah belajar ilmu-ilmu agama, itu yang dimaksud. Jadi memang ulama yang faham, dan dia ini dikatakan seorang alim pada saat bersatu padanya dua hal. Dia punya ilmu dan dia amalkan. Karena tidak masuk dalam kriteria alim kalau dia punya ilmu dia tidak amalkan, gitu kan? Jadi tidak dimasukkan dalam kategori alim yang memang bisa masuk dalam ayat ini ya. Yang dalam arti kata dia akan tunduk patuh sama Allah. Karena kalau yang patuh tunduk sama Allah itu yang memang yakhsya, ya dia takut kepada Allah, itu adalah orang yang punya ilmu dan diamalkan. Seseorang bekerja pada perusahaan pemasok tenaga kerja, dalam kurung perusahaan A. Perusahaan A tersebut memasok tenaga kerja ke perusahaan B. Setelah orang tersebut diterima di perusahaan B, baru diketahui bahwa perusahaan A memperbagus atau menambah biodata orang tersebut agar memenuhi minimum persyaratan perusahaan B. Sama tadi ini ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut dan bagaimana status gajinya? Sama dari jawaban saya dengan yang sebelumnya. Ustaz, bagaimana hukumnya berjualan kue untuk hari raya non-muslim? Saat ini kami berjualan kue berdasarkan pesanan, yang mana ada kolega kami non-muslim yang memesan kue kami untuk disajikan pada hari raya mereka. Mohon nasihatnya Ustaz. Setahu saya tidak boleh. Setahu saya tidak boleh, karena kita tidak boleh mendukung apapun yang berhubungan dengan ibadah mereka. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, ya, man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikutan dengan satu kaum, dalam arti kata mendukung semua yang berhubungan dengan kaum itu yang salah, maka dia golongan dari orang itu. Itu pertama. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kalau ahli kitab Yahudi Nasrani sedang beribadah, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun kepada mereka. Ini hadis sahih, gitu kan? Jadi memang kita dilarang. Allah alam. Yang saya tahu lebih baik jangan ya, ambil pesanan orang-orang Muslim atau orang non Muslim tapi yang sifatnya tidak berhubungan dengan ibadahnya. Kita punya rumah makan, non Muslim pesan makanan untuk dia makan pribadi, untuk keluarganya, ini tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan acaranya maka tidak boleh. Berkenaan dengan uban yang Ustadz sampaikan, bagaimana dengan kedudukan hadis bahwa uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat, hadis Abu Daud? Enggak bertolak belakang kan? Enggak bertolak belakang. Artinya tadi kita sebutkan uban itu kalaupun ada, dia akan menjadi cahaya hari kiamat. Ya, itu tidak bertolak belakang. Nabi SAW punya 3 lembar uban, itu akan jadi cahaya. Kalau antum maksudnya adalah lebih baik uban semua daripada rambut hitam, nah ini mungkin bahasan sendiri, gitu kan? Yang kita lihat adalah bagaimana Nabi SAW secara kondisi fisiknya begitu ya, secara kondisi. Dan pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau memiliki jenggot ya, yang sebagian lembarnya berwarna putih. Lalu Nabi SAW suruh untuk diberikan warna-warna merah ya, ke warna merah dan bukan warna hitam, sehingga tidak kelihatan putih itu. Jadi Nabi SAW seperti itu berlakunya yang saya tahu. Anda memiliki usaha di bidang kuliner, yang mau Anda tanya, kalau untuk karyawan sistem pemberian tunjangan kesehatannya bagaimana Ustaz? Karena kalau BPJS kan belum halal. Yang saya tahu, Allahu alam, antum lowongkan saja persentase bulanan untuk kesehatan ini, atau kalau tidak, maka pada saat dia sakit, gitu kan, ditulis di akad kerjanya, kalau sampai pegawai ini sakit dan membutuhkan biaya, maka akan ditanggung oleh perusahaan, atau ditanggung oleh perusahaan 50% kah, gitu kan? Kalau ada operasi, kalau ada anda, kalau sakit-sakit ringan ya dia biayai dirinya sendiri. Itu yang saya tahu, yang saya bisa beritahukan. Karena kalau ngikutin asuransi maka bahasanya kemana-mana lagi nih, kan itu. Cukupkah istighfar dan bersyukur sebagai obat hati atau atas semua kesalahan yang lalu? Allahu alam. Yang saya tahu untuk mengobati hati cukup, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Artinya
Dengan istighfar berarti mengakui kesalahan, dengan bersyukur, maka insya Allah itu satu hal yang positif. Insya Allah cukup untuk mengobati penyakit hati. Bagaimana balasan Allah? Tentu ini juga dengan dikeluarkan penyakit-penyakit hatinya ya. Biar juga banyak istighfar, biar juga banyak bersyukur. Tapi kalau penuh dengan hasud, maka sama saja. Sama tadi kalau ruangan itu, ini ada tulang-tulangnya, makanan bekasnya, dibersihkan nih. Tapi jendela sama pintunya dibuka. Ada lagi sebentar, sejam kemudian kotoran lagi, maka sama aja gitu kan. Bagaimana balasan Allah terhadap dosa yang telah lalu dalam konteks sebab dan akibat? Apakah akan dihabiskan di dunia atau akan disisakan di akhirat nanti? Tentu kalau dia taubat, bersih, udah nggak ada. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, at-taubat tajubbu ma qablah. Ya, at-taubat tajubbu ma qablah. Jadi taubat itu membersihkan semua yang lalu-lalu. Jadi sudah tidak ada lagi, asal dia taubat insya Allah. Apabila kita dizalimi seseorang, dapatkah kita memohon percepatan balasan? Kan sudah saya jelasin tadi. Boleh saja, tapi lebih baik kalau kita minta diberikan hidayah. Jika terlambat bangun setelah matahari terbit, masih bisakah kita sholat subuh? Bisa, tapi dengan syarat bukan disengaja, bukan sengaja ya. Dalam arti kata gini, memang antum tidur kebablasan bangun, atau sempat terbangun cuma kayak orang tidak sadar tidur lagi, memang tidak bisa menguasain diri, maka itu tetap sholat. Tapi kalau ada orang emang dasarnya sudah dengar azan subuh, nggak mau sholat, gitu kan? Memang dia nggak mau sholat, ditunda, bukan ditunda, memang dia tidak mau sholat. Mungkin setelah terbit matahari di kantornya, terus kemudian teman-temannya pada cerita semalam ada pengajian begini, terus dia sadar, oh iya berarti harus sholat ya. Nah kalau dia mau sholat subuh lagi udah nggak boleh, karena dia sengaja tinggalin tadi. Kalau tidak sengaja ditinggalin, insya Allah bisa. Bagaimana cara agar hati tetap bersih sementara ada orang-orang yang terus menguji kita supaya hati kita jadi kotor? Ya, saya bilang tadi, batasi hubungan sama mereka. Ya, kontek-kontekan semaksimal mungkin kita batasi semua. Orang-orang yang bisa menyebabkan masalah dengan kita secara imaninya, hati kita jadi kotor, ditinggalkan. Kalau bisa ditinggalkan malah lebih baik, gitu kan, diputus kontak. Cari orang-orang yang bisa menjadi pendukung kita untuk bisa membersihkan hati itu. Bagaimana cara menghindari zina dan riba? Ya, paling pertama baca dulu hukumannya. Saya sarankan Anda membaca sebentar, bisa di search, di Google, ditulis hukuman bagi orang yang berzina, hukuman bagi riba. Baca tuh ancaman-ancamannya Allah di situ. Itu yang paling pertama, kiat pertama. Jadi Anda punya informasi kenapa saya harus tinggalkan. Karena selama ini yang membuat orang tidak mau tinggalkan karena dia belum tahu ada apa di belakang itu. Kita tidak mau mengerjakan satu perbuatan karena kita tidak tahu dapat apa di situ tuh. Misalnya perbuatan baik nih. Kalau ada orang malas sholat karena dia belum tahu ada apa di sholat tuh, dikasih apa sama Allah. Kalau dia baca janji-janji Allah, insya Allah poin pertama akan terdongkrak hatinya untuk mau mengerjakan. Sama halnya dosa. Dia terus mau mengerjakan karena dia belum tahu ancaman Allah di situ, maka dia cari tahu ancaman Allah, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jauhi semua fasilitas yang mendukung itu. Tontonan yang didengar, tidak boleh lagi lihat semua itu, memang ditutup, ya. Jangan buka. Karena Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina itu. Jangan mulai SMS, jangan mulai telepon, jangan mulai nanya, tidak perlu, sudah tutup aja, gitu kan? Udah selesai, tutup, memang begitu. Dan insya Allah kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik.